ini permasalahan survival. Karena ada istilah di politik itu survival for the fittest. Ya, survival for the fittest. Nah, ini kaitannya sama misalnya shifting tadi. Bagaimana cara kaitannya sama apa ya? Kalau bisa dibilang finansial, kan agak susah nih. Mau survive untuk hidup, berpikir hidup, tapi sebenarnya gini, orang kebanyakan mungkin sadar sih. Beberapa bagi anak muda ya sadar tentang lingkungan dan sebagainya. Tapi untuk survive secara hidup, finansial dan sebagainya itu agak susah karena ketergantungannya itu yang kuat gitu, industri dan sebagainya, modern, apalagi di Jakarta mungkin ya. Tapi dia pengen survive, tapi juga pengen balance nih hidupnya. Seperti apa itu Pak? Kalau mungkin dari perjalanan memutuskan untuk seperti ini kan, saya nggak tahu. Mungkin secara bumi langit itu survive-nya seperti apa dengan konsep shifting tadi itu loh. Ya sebenarnya makanya itu sekarang kan dalam tahapan kita mencoba mencari solusi itu kan kita harus berawal dari kesadaran bahwa kita ini mempunyai masalah. Kalau kita sendiri tidak merasa kita mempunyai masalah, ya tentu ya kita akan berada dalam posisi di mana kita melakukan sesuatu yang kita kira benar, padahal itu mungkin sesuatu yang salah atau pasti sesuatu yang salah. Jadi kita bukan bicara kepada orang-orang yang seperti itulah ya, orang-orang yang betul-betul ignorance, orang-orang yang tertutup. Tapi kita lebih bicara kepada bagaimana orang-orang yang sudah mulai sadar dan mulai mencari. Nah, kesadaran itu sendiri harus dimantapkan, dan obat yang paling bagus dalam rangka menguji dan memberikan kita lebih banyak kekuatan dalam rangka untuk menjadi pantas, untuk menjadi satria ya. Karena kita sendiri sebetulnya satria itu kata lain dari khalifah. Khalifah dan satria itu sebuah makna yang sama gitu ya. Khalifah itu adalah seorang satria, dan kita ini sedang dilucuti hak kita untuk menjadi satria. Kita sedang dilemahkan oleh pola hidup kita. Kita tidak lagi mempunyai daya juang, daya apa. Nah, di situ harus kita rebut kembali. Kita harus rebut kembali hak untuk menjadi satria. Kita harus berani berkeringat-keringat, bersusah-susah, bahkan berdarah-darah dalam mendekati nilai-nilai kebaikan yang dulu otomatis waktu zamannya tradisional masa lalu itu menjadi bagian dari proses kehidupan. Seorang remaja itu akan ditempa untuk bisa menjadi manusia yang lelaki yang utuh pada saat dia menjadi dewasa. Kebesaran Allah dalam mengukur kesatriaan itu berbeda dengan cara manusia cenderungnya mengukur kesatriaan. Sebab dalam khasanah Allah, kalau ada 8 miliar manusia, ada 8 miliar kriteria kesatriaan. Jadi kita tidak harus berkompetisi. Nah, jadi ukuran keberhasilan itu bukan berada dalam kompetisi secara umumnya kita mengerti, tapi berada dalam takwa. Ya. Jadi semakin kita patuh kepada ketentuan-ketentuan Allah, berada dalam jalan kebenaran, dan itu yang sebetulnya menjadi bagian dari hal yang hilang dalam kehidupan anak-anak muda sekarang. Karena industri itu lebih cenderung memberikan kemudahan. Ya. Kemudahan itu adalah sebuah pancingan yang diberikan dalam rangka menyesatkan kita. Ya, maka itu hampir semua sekarang produk-produk kehidupan, kebutuhan keseharian itu semakin hari semakin didekatkan. Ya, itu sebenarnya tricky. Amat tricky. Ya, dan itu sendiri sebenarnya sebenarnya kalau kita bagi orang yang bisa melihat Anda, kita udah langsung mengatakan ini nggak benar. Ya, sebenarnya kesadaran. Ya, makanya itu kesadaran. Makanya kesadaran ini timbul dari mana? Kesadaran timbul itu kan pertama dari memang itu bagian dari pemberian Allah. Ya. Jadi kalau Allah memang sudah membuka hati kita untuk bertanya, untuk mulai, dan kita berada di penghujung zaman di mana semakin banyak orang yang bisa mengakui ini sebagai masalah. Kalau saya bicara gini 40 tahun lalu, saya mungkin dibilang orang yang betul-betul sesat. Ya.
Ya, biarpun sekarang masih mungkin dikatakan sesat. Itu sebagian. Makanya saya itu nanti mau bertanya tuh siapa tuh. Tapi yang jelas ini sesuatu yang apa? Yang menjadi tantangan bagi anak-anak. Jadi kalau saya lihat awalnya adalah disiplin input makanan. Input makanan itu menjadi sesuatu yang harus dijadikan bagian dari puasa kita gitu. Jadi oke lah, Dianggap itu puasa gitu. puasa itu kita harus mencari kepantasan. Dan kalau kita udah melihat ada masalah, semakin jelas kita melihat bahwa produk-produk yang diberikan, semakin banyak kita menyadari, mengulas, memahami permasalahan terkait dengan input kita yang diberikan oleh industri, itu semakin mantap kita untuk mengatakan, menyikapinya gitu. Biarpun itu masih terbatas, kalaupun misalnya anggaplah kita tidak berhasil karena begitu bergantungnya pada produk-produk industri, karena kita hidup di kota dalam keterbatasan, dalam keterjebakan, kita harus menyikapinya dengan justru beristighfar terhadap input yang cenderung salah atau pasti salah tersebut, daripada bersyukur. Sebab sekarang kan cenderungnya kita mensyukuri sesuatu yang tidak pantas kita syukuri. Lebih istighfar ya. Ya. Jadi kita paham maksudnya. Kita paham, kita tahu bahwa ya Allah, semoga keburukan yang melekat pada makanan ini, Jadi pada banyak-banyak barang ini, beristighfar gitu ya. semoga keburukan-keburukan Iya, iya. yang melekat pada baju yang kubeli, sarung yang kubeli, barang yang kupakai untuk Itu menjadi rumahku. membuktikan kita sadar. Membuktikan kerendahan hati kita, Kerendahan hati. dan juga ketidakberdayaan kita. Semoga Engkau melindungi aku ya Allah, memaafkan aku, tidak menjadikan itu sesuatu yang harus ku pertanggungjawabkan di akhirat nanti, kan gitu kan. Makan sedang istighfar. Istighfar. Nah, Jadi iya. dan semoga Engkau juga memberikan aku kemampuan untuk mengatakan tidak kepada produk-produk itu, karena sesungguhnya itu bukan sesuatu yang betul-betul aku butuhkan, kan. Jadi kerendahan hati dan kejernihan kita dalam melihat hal ini, insya Allah itu akan bisa membuat kita ya lebih tegar aja dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Tentu istighfar itu sendiri kan, ya anggaplah, kalau saya ambil contoh orang yang merokok, ya, karena jelas-jelas kalau kita menghisap asap rokok itu kita sedang menzolimi paru-paru kita yang oleh Allah diberikan hak untuk mendapatkan udara yang segar. Belum lagi nanti dampak dari darah yang mengalir dari resapan paru-paru dalam bentuk racun-racun yang juga menjadi kezoliman bagi sel-sel kita yang lain, jasad-jasad yang ada lain dalam tubuh kita. Kita nggak bisa setiap kali menghisap rokok mengatakan istighfar, dan itu kita lakukan secara bertahun-tahun. Jadi Kesadarannya ya harus terukur. Jadi kita harus bisa mengukur. Jadi istighfar itu tidak bisa dijadikan zikir. Iya. Maksudnya bukan kuantitasnya, Ya, tapi kualitasnya. Jadi harus ada yang bisa kita ukur. Jadi kalau dan itu semua tergantung dengan tingkat keterdesakan kita dalam menghadapi masalah. Maka itu ada hadis yang mengatakan bahwa doa dari orang-orang yang terzolimi itu amat dekat dan mudah dikabulkan. Bahkan bukan orang aja sebenarnya. Ini bukan orang. Nah, dalam hal ini juga bawang merah, bawang putih, bawang merah. Kita itu sendiri harus menempatkan diri kita sebagai orang yang terzolimi oleh zaman. Kita sebagai menempatkan Diri kita sebagai orang yang terzolimi oleh zaman. Karena, Dri, silakan, Ma Ibu. Karena tidak ada di antara kita yang mau melakukan kerusakan, entah di alam atau pada manusia lain, apalagi pada saudara kita, pada istri kita, suami kita, anak kita. Kita nggak mau melakukan kezaliman itu, tapi zaman menjadikan itu terjadi di luar dari kemampuan kita. Jadi kalau kita melihat keterdesakan itu juga bisa dikaitkan dengan salah satu hadis lain yang lebih spesifik, yang mengatakan bahwa doa dari orang-orang yang akan tenggelam itu amat dekat
amat dekat dengan Allah. Masalah kaitannya sama Nabi Yunus ya, kalau nggak salah pada saat itu. Pokoknya itu ada, saya kurang tahu di mana ya. Tapi yang jelas, kalau kita itu akan tenggelam, kita desperate. Jadi kita sendiri harus melihat diri kita ini seakan-akan akan dalam posisi akan tenggelam. Jadi kita ini betul-betul sedang dalam ancaman. Sehingga kalau kita melihat itu intensitas ancaman itu sebegitu besar, akan mudah bagi kita untuk dimudahkan bagi kita oleh Allah untuk mengatakan, misalnya untuk melaksanakan sebuah niat yang terkait dengan tidak makan barang-barang instan. Ngerti nggak? Iya. Karena kita melihatnya secara real, intensitas dari persoalan tersebut. Bukan ancaman itu, ancaman seperti kita nih akan diterkam macan. Apa yang diucapkan itu, Kalau kita kan secara konsep kita udah bilang bahwa barang instan itu buruk. ya, Secara konsep. Nah, tapi aktual kita kan kesadarannya, belum bisa sampai ke sana. Tapi kalau itu sudah seakan-akan seperti kita ini akan tenggelam, ada desperation, itu kan berbeda. Mari Mbak, silakan ya Mbak ya. nah kan saya nggak tahu bumi langit sudah berapa lama? Waduh, saya di sini udah dari tahun 2006. Pindah ke sini ya. Kalau bumi langit itu mungkin baru 10 tahun lah. Nah, kan saya nggak tahu ya modelnya. Saya nganggap bahwa Pak Iskandar kan dakwah secara lingkungan dan sebagainya, sadar. Nah, sekarang kan yang ditangkap bahwa kesadaran kolektif itu loh Pak. Jadi ketika sekarang orang banyak mengetahui tentang bagaimana hubungan manusia dengan alam, bahwa manusia termasuk bagian dari alam itu juga. Menurut Pak Iskandar tuh kesadaran kolektif orang tuh sekarang sudah sampai tahap mana? Karena mungkin termasuk tadi yang sempat dibilang kalau sudah idealis gini musuhnya banyak juga gitu kan. Apakah setelah melalui perjuangan seperti ini ada perubahan atau malah juga pertentangan perjuangannya banyak sekali Pak? Perjuangannya seperti apa? Ya kalau saya sendiri kan mengalir saja ya. Jadi bagi saya sendiri saya nggak melihat, apalagi sebagai dalam format Islam, saya lihat semua sebagai saudara dalam Islam, saudara dalam manusia, dan pada hakikatnya setiap manusia itu memiliki fitrah sebagai makhluk yang terbaik. Jadi saya tetap optimis saja, dan saya juga nggak punya hak untuk mengatakan seseorang gagal atau di hadapan Allah atau tidak. Tapi kalau sekarang kalau kita ukur dari misalnya semakin banyaknya orang yang tertarik pada isu-isu ini, itu kan juga menentukan bahwa misalnya dalam konteks keilmuan yang saya coba laksanakan secara struktural ya, secara sistematik gitu di sini dalam konteks permakultur sebagai sebuah cara untuk memahami kembali kehidupan secara benar, itu semakin banyak orang tertarik. Sesudah belajar di sini mereka menerapkan di berbagai tempat mereka dalam bentuk kelompok atau dalam bentuk individual, merubah sikap hidup mereka. Itu juga saya lihat bahwa ini menjadi sebuah gejala sosial yang ya kalau dibandingkan dengan tingkat kerusakan yang global, apa itu akan berpengaruh apa tidak, wallahu alam, saya nggak tahu karena itu kecil sekali dibandingkan dengan lebih masif mereka ya. Misalnya saya di sini coba tentang bertani secara alami. Saya punya tetangga di sini sendiri, orang-orang desa yang masih sama sekali tidak menganggap itu penting, kan begitu kan. Tapi paling nggak saya mendapatkan anak-anak yang dari kota, yang mungkin anak jalanan, mungkin anak pondok, anak apa yang macam-macam latar belakang datang ke sini tertarik. Itu kan sesuatu yang membesarkan hati ya. Jadi istilahnya ya itulah, kita selagi masih bisa menanam kebaikan ya saya coba menanam aja. Dan saya juga merasa bahwa condongnya saya juga tidak mau saya menghindari untuk berada di dalam garis populer ya. Jadi saya nggak mau
join popular movement untuk sebuah dakwah, ya apa itu lewat multimedia atau lewat apa ya, bagi saya mengalir aja. Seperti kalau ini nanti misalnya menjadi saranamu untuk bisa menyebarkan sesuatu kebenaran dan sekaligus bisa mendapatkan keberuntungan yang sifatnya financial yang justifiable bagi kamu, ya bagi saya udah sah-sah aja, silakan aja gitu kan. Yang penting saya juga nggak cari musuh, jadi kita saling mendoakan ya, dan secara individual kepada orang-orang yang berada dalam struktur sekalipun, apa dia CEO dalam perusahaan, apa dia orang di dalam jajaran kepemerintahan yang begitu akut terjebak oleh sistem bahkan corruption ya, korupsinya sekalipun, kalau saya bicara dari hati ke hati seperti begini, mereka semua akan bisa, kita bisa sama-sama sepakat, atau kita bisa sepakat dalam banyak hal gitu loh ya. Tapi nanti tingkat kemampuannya itu menjadi sebuah implementasi realita dalam kehidupan kita semua, itu tiap orang mempunyai ukuran masing-masing. Tetapi dalam saya men-share persoalan ini, karena insya Allah nggak ada fitnah dan nggak ada niat jahat kepada siapapun, cenderungnya orang pemerintahan yang dari jajaran teras atau malah cenderungnya yang saya amati menarik, justru kebanyakan yang paling sulit menerima adalah kiai-kiai, terutama kiai-kiai populer, kiai-kiai yang menjadi bagian dari popularitasnya. Ya, popularitas yang kiai populer itu. Jadi mereka tuh cenderungnya kalau saya bicara tentang hal-hal seperti ini, mereka itu kayak duduk di kursi yang berapi, tidak bisa betah membicarakan masalah karena resiko dan sebagainya. Ya mungkin karena mereka, saya nggak tahu, mungkin karena mereka sendiri merasa tersinggung terhadap aspek-aspek yang menyangkut nilai-nilai hakikat dan terkaitan dengan laku mereka, karena mereka memang, ya saya nggak mau bicarakan, tapi ya mereka punya problem lah. Popularitas ini Iya, masuk dalam, saya nggak tahu industri atau apa kan, karena sudah dalam lingkarannya itu kan ada kayak itu ketergantungan sebagainya. Kenapa waktu itu kan ikut terlibat dalam film Semesta? Ada yang sepotong. Itu kalau itu kan bukan pilihan saya, bukan saya yang menawar-nawarkan diri orang. Waktu itu gimana proses Mbak kok bisa? Ya, karena itu ya kita alhamdulillah keluarga nonton sih waktu itu. Karena kita menarik, karena saya menginsist, ayo nonton ya, gitu. Karena ini penting gitu. Kalau saya sendiri sih dalam konteks ini melihat film itu sendiri sih nggak tuntas betul dalam memberikan gambaran tentang kearifan baik masa lalu maupun apa yang bisa ditawarkan oleh kita, bangsa kita, dan kearifan yang sifatnya akan masa depan. Tetapi sebagai capture picture ya oke lah gitu kan, dan itu sendiri memang batasannya yang mungkin ingin ditampilkan oleh produser, oleh direkturnya itu ya cuman itu gitu loh. Jadi bagi pembuka saya pintu mungkin karena itu. Tapi saya sendiri nggak ada, saya cuma tiba-tiba didatengin, dipilih, dibilang kita mau pakai Bumi Langit di dalam film ini, dan kebetulan karena memang Nicholas Saputra itu juga sudah sering dari dulu, waktu kalau nggak salah syuting Ada Apa Dengan Cinta ya. Udah di sini. Itu dia selalu kalau makan siang tuh biasanya yang kedua ya. Yang kedua ya, yang dibuat di Jogja lah pokoknya. Itu dia selalu kemari untuk makan siang, untuk rileks, karena kita punya lifestyle cocok, kita sering ngobrol juga, ketemu obrolannya kan begitu. Jadi satu pandangan ya mempunyai kemiripan dalam, dan dia memang sebagai tokoh populer itu ya cukup menjaga diri untuk tidak hanyut lah kan gitu. Dia punya nggak tahu idealisme tertentu. Jadi dalam hal ini mungkin karena dia sendiri adalah pemakarsa dari film Semesta, akhirnya ada dua kelompok kan, kami dengan Sandra dan Dira dari
di Jakarta itu, dan Sangrabira juga kan belajar permakulturnya di sini, jadi termasuk bagian dari Bumi Langit. Jadi akhirnya ya kita dipakai, dan bagi saya ya kalau kita lihat di film itu kan boleh dibilang di satu bidang itu berbicara tentang kearifan, sisa-sisa kearifan masa lalu, dan mungkin kita di sana lebih tampil sebagai sebuah solusi bagi masa depan gitu loh, yang relatif sebenarnya amat penting. Sampai saya sendiri ya Susunya untuk yayasan banyak orang menghubungi atau justru tertariknya karena aspek justru kepada solusi masa depannya. Sayang waktu itu kan terus tahun depannya kena pandemi ya, jadi hampir semua potensi awal yang ada, misalnya banyak orang-orang pemerintahan yang sebetulnya cukup mempunyai potensi untuk melakukan terobosan, misalnya waktu itu dengan Nadiem Makarim ya, karena dia sebagai orang yang datang dari generasi yang berbeda, dia juga bisa melihat loh ini sebetulnya sebuah potensi pendidikan karakter, pendidikan kesadaran, pendidikan kebangsaan yang harus diadaptasi gitu. Dan ya dia punya keterbatasan waktu, apalagi terus kena COVID, kena segala macam, akhirnya nggak ada follow up. Sekarang yang lagi ada follow up ini dari pariwisata dan industri kreatif ya. Biarpun saya sendiri ya berikan aja lah, kalau ada orang mau kesempatan mau ngeliat kan silakan, ayo kita bicara. Sekarang kan lagi ada halal festival gitu kan. Saya sama sekali nggak dilibatkan, dan alhamdulillah saya sendiri akan agak karena saya nganggap itu ranahnya terlalu ranah mapan ya, karena pemikiran saya pasti juga akan amat bertentangan dengan, sebenarnya nggak bertentangan banget sih Pak, masih nyangkut dikit lah. Bisa nyari, tapi bikin orang yang nanti panas bangkunya kalau duduk. Tapi menarik sih, maksudnya konsep yang ditawarkan Pak Iskandar kan masih ide agak apa ya, bisa dibilang ideal ya. Karena memang harus ada posisi seperti itu sih. Iya. Ya, Islam itu ideal loh Mas. Ya, Islam ideal itu kan sesuatu yang menyelesaikan. Terus sedikit satu lagi, kita berbicara tadi kan sudah agak berat ya. Kita mau bicara yang ringan. Dulu Obama kesini gimana ceritanya? Waduh, itu. Kenapa? Mau kemana kamu Sabila? Nyari mulu Pak. Oke. Mau nolong diomelin. Nah, kalau itu pertama dia bukan tokoh yang saya kagumi. Ya. Ada milih-milih Pak. Terus ya biarpun sebetulnya saya juga punya sejarah yang cukup dekat dengan keluarga Obama, terutama ibu saya dengan ibunya. Itu mereka teman akrab, yang bukan hanya sekedar akrab sekali. Jadi waktu ibunya menikah tinggal di Jakarta. Waktu di Jakarta ya? Waktu di Jakarta, ibu saya itu boleh dibilang kawan dekat sekali dari ibunya Obama. Kebetulan tinggalnya juga nggak jauh, sama-sama di Menteng. Jadi waktu Obama datang ke sini, saya sendiri nggak tahu apa-apa. Dia baru lagi, dia baru udah banyak di rumah. Pagi-pagi saya digeruduk. Tanpa nggak ada. Pagi-pagi paginya saya bangun tidur digeruduk sama Brimob 4 truk. Untung yang ada yang pakai batik. Kalau nggak ada yang pakai batik, saya pikir itu saya yang mau ditangkap. Aduh. Udah berpikir gitu ya? Karena udah keras banget ya? Enggak juga. Tapi yang jelas saya waktu saya datangi mereka, malah yang saya lihat hiasan yang paling banyak kan biasanya yang paling komandan tuh. Kalau tentara aja saya masih hafal tuh itu melihat rankingnya, karena polisi semenjak dipisah dari ABRI kan beda tuh atributnya ya. Jadi saya nggak tahu yang atas yang bawah saya udah nggak jelas kalau polisi. Kalau tentara masih bisa, ini karena polisi saya nggak tahu. Akhirnya saya datengin yang kira-kira paling banyak kembangannya. Terus Pak, ada apa Pak? Loh,
kamu nih siapa? Dibilang gitu kan. Loh saya yang punya rumah Pak Oh, di gitu? sini. Loh kamu masa nggak tahu? Kenapa? Itu Obama mau makan siang di sini. Ini jam 6 pagi Pak, setengah 7. Saya bilang, wah maaf saya nggak tahu, saya bilang gitu ya. Oh gitu. Enggak di Terus akhirnya karena ada yang pakai kayak panitia batik-batik itu, saya datengin yang batik-batik. Tapi itu nggak ada koordinasi karena Obama itu kan kedatangannya bukan kedatangan Ada pemerintahan. kok tamu-tamunya. Itu perjalanan pribadi Pribadi dia, ya, napak keluarga tilas, ya. keluarga. Jadi ada koordinasi yang benar dengan para pejabat lokal. Jadi ini semua lebih kayak liburan ya. overreaktifnya orang pejabat-pejabat lokal supaya nggak disalahin sama atasan kalau ada apa-apa ya, karena orang penting. Nah, ini kan Obama juga udah bukan presiden kan waktu Iya, itu. iya. Akhirnya Dia bikin protokoler gitu ya. kalau protokolnya Memang. enggak, tetapi reaksinya itu dengan pengamanannya, pengamanan yang betul-betul Negara. yang negara. Jadi di drop sniper di sini, terus semua jawatan kepala jawatan Ini kan tiga yang kabupaten kan tuh orangnya. di sini semua sampai PLN. Padahal waktu itu saya belum pakai PLN. Saya bilang di sini saya listriknya nggak pakai PLN Pak. Ya nggak apa-apa, biar kita di sini aja, nanti daripada disalahin. Ya udah gitu loh. Jadi Iya. ya udah, akhirnya waktu dia datang itu pun tidak ada order makanan, tidak ada apa sebelumnya kan, kira-kira setengah jam, 1 jam sebelumnya baru datang perwakilan dari mereka order. Saya bilang udah deh saya bikin. Padahal itu kan saya gimana sih orang timur kedatangan orang segitu banyak kan mesti kasih minum, kasih jajanan kan, tentara-tentara, polisi-polisi Brimob itu kan mungkin 100 orang lebih, belum nanti jajaran-jajaran kabupaten yang pada datang ke sini. Saya nggak panik juga kan, nggak ada persiapan, gimana nanti saya nggak hormat lagi sama mereka kan gitu. Tapi Akhirnya saya terus bikin makanan untuk dia. Saya sengaja lebih, saya bilang sama mereka nih saya lebihkan karena nanti Tapi udah banyak yang makan. Tinggal masih. pejabat-pejabat yang pada kumpul di sini ya saya akan suruh ikut makan sesudah ini ya nggak apa-apa gitu. Terus Obama datang. Waktu Obama datang ya dia kan orangnya amat super. Jadi istilahnya kalau kita lihat secara figuratif gitu kan orangnya. Tapi waktu itu kan dia datang sama adiknya yang bapaknya Indonesia, ibunya. oh bukan bareng anak-anak Pak. Anak-anak dan adiknya dan anak-anak. Adiknya itu dengan suami dan anak-anak, Obama dengan istri dan anak-anak. Kamu satu nanda. Jadi saya akhirnya Sama yang 2 liter buat. ada kesempatan saya dekati mereka. Saya bilang, ngomong-ngomong bahasa Inggris ya, ngomong-ngomong ibuku tuh sebenarnya teman baik dari ibumu. Saya bilang gitu Oh, kan. sebelumnya nggak ngerti ya? Nggak ngerti mereka. Terus mereka Obama tanya siapa ibumu. Kamu ambil kecilnya. Terus saya bilang kan nama ibu saya Judith. Ini tadi berapa Dia yang langsung ngasih nama belakang ibu saya, Judith Pembelaka. Oh, Pembelaka itu kan bukan nama yang gampang diingat ya. Oke, dia masih ingat berarti. Dia masih ingat, Judith Pembelaka. Oh, udah langsung. Jadi kita jadi akrab, ngobrolnya lebih rileks lah. Ngomongin tentang masa lalu, tentang apa gitu. Tapi saya nggak banyak ngomong. Saya punya banyak pertanyaan yang sifatnya fundamental, yang terkait dengan penilaian saya terhadap peran Amerika, peran dia sendiri di dunia gitu kan. Tapi bagi saya itu bukan sesuatu yang pada tempatnya Iya benar. bicara. Ini kan relax nih. Jadi ya udah saya cuman. Tapi dia sempat banyak bicara tentang nanya tentang Islam, tentang konsep toyib, dia pengen anak-anaknya mengerti. Oh jadi saya kira pemilihan bumilangnya berdasarkan memang ini ya gaya hidup makan beliau. Ya kayaknya mereka cari makanan itu ya, sehat. vegan Ya, mungkin. ya, sebenarnya makanan sehat sih, bukan vegan. Mereka Oh, iya. ada yang vegan. Nah saya mau nanya dikit tentang vegan Pak, mumpung di pempet. Ya tahu sendiri kan vegan. Kalau saya berasa kalau vegan itu masalahnya yang jadi soal itu adalah pada saat menjadi fanatisme. Jadi kalau Islam itu sendiri kan sebenarnya terkait dengan makanan. Pandangan Islam itu paling sempurna sebenarnya dengan akhlak yang benar. Kalau kita berhubungan dengan semua makhluk di bumi, kecuali beberapa hal yang sudah ditetapkan dari dalam wahyu untuk menjadi tidak dimakan oleh manusia,
itu adalah manusia. Tinggal bagaimana akhlak kita, adab kita dalam mendapatkannya. Bukan alam mendapatkan itu bukan hanya terkait dengan membelinya, memperdagangkannya misalnya atau memotongnya, tetapi juga dengan cara kita memelihara, cara kita menghargai mereka sebagai makhluk. Nah, itu semua menjadi hal yang amat penting dalam memenuhi kriteria halal dan thayyib. Toyib Ya, karena halal dan thayyib ini kan sesuatu yang dalam Islam tidak terpisah, sehingga sesuatu yang tidak thayyib itu bisa dikatakan bukan halal kalau untuk saya secara hakikat. Ya, saya bukan ahli fikih, saya nggak bisa mempunyai kemampuan untuk membuat argumentasi terhadap itu. Tapi dalam konteks hakikat, saya bilang kalau tidak thayyib, artinya ya dia bukan halal gitu loh. Jadi harus kesatuan. Itu sebuah kesatuan. Ya. Itu saling Halal dan melengkapi. thayyiban itu sebenarnya sering diucapkan. Saling melengkapi gitu loh. Jadi kalau halal itu mungkin memenuhi kriteria tertentu, thayyibnya itu harus mengikuti kriteria tertentu. Nah, kriteria thayyib ini yang jarang diterjemahkan atau ditafsirkan karena relatif di masa lalu hampir semua barang itu diproduksi tanpa mengingkari fitrah alam gitu. Baru di belakang di zaman kita ini sendiri kan kita memelihara misalnya ayam. Oh. Jadi iya ngerti. Atau kita memelihara apapun lah, ternak yang kita pelihara itu kan kita melakukan intervensi di mana binatang-binatang ini tidak lagi hidup sesuai dengan fitrah dan hak mereka. Dan itu otomatis menyebabkannya tidak thayyib. Kenapa tidak masuk dalam industri, dalam apa ya? Kita sekarang halal ya di Ya berat sekali dong kalau itu mau dimasukkan. Susah ya? Nggak susah, dan saya juga tidak mengharapkan itu akan terjadi gitu loh, karena memang tendensi kekuasaan ini dikuasai oleh mekanisme kapitalisme atau industri ya. Biarpun mungkin dalam konteks tertentu Islam bisa mencoba merebut sebuah karakter dalam industri tersebut ya, tetapi ukuran bakunya itu adalah sudah ukuran finansial gitu loh. Jadi kalau takarannya finansial. Jadi kalau misalnya ada usaha Islam yang mau bersaing dengan salah satu usaha peternakan atau sistem perdagangan supermarket lah misalnya, atau sistem, jadi dengan menjadikan sebuah produk itu bermerek Islam dan dimiliki oleh orang Islam, tidak serta-merta menjadikan produk itu Islami. Jadi misalnya kayak ada, kita bilang kita gantilah jadi Salam Maret, kan dimiliki oleh Islam. Isinya produk-produk yang semua dari industri yang menggunakan kimia pengawet, pewarna, perasa, dan semua sistem produksinya juga menggunakan energi yang tidak terbarukan, merusak alam, menimbulkan sampah, barang-barang yang bungkus-bungkusnya, sampah di luar, sampah di dalam tubuh. Tidak serta-merta menjadikan usaha itu Islami. Jadi, nah sementara ini sekarang kan dalam konteks pertarungan Islam untuk mengklaim halal produk, lebih dalam konteks permukaan. Dalam konteks untuk merebut hak tersebut gitu loh. Apa mungkin itu pintu masuk, Pak? Itu yang diklaim, itu yang juga diklaim, dan saya sendiri ya berprasangka baik aja kalau itu memang masuk ya. Tidak sempurna itu dari kembalinya. Ya, tetapi kita kan bisa lihat nanti dampaknya kalau misalnya kita ya gimana. Tapi sih ini, Pak, ya mungkin larinya akhirnya ke komunitas gitu. Jadi karena tren pasar itu kan larinya ke situ. Jadi otomatis ke situ. Karena potensi halal di dunia itu kan tinggi, nggak? Karena tema halal festival kali ini memang, ngomong dulu, produsen dunia, jadi produsen halal dunia, larinya ke internasional. Ya, sekarang coba kalau kita bilang di Barat, orang sudah membuat produksi yang lebih daripada sekedar halal.
Dan ini dilakukan bukan oleh orang-orang Muslim. Kayak Yahudi kosher gitu ya? Enggak, kalau Bukan. kosher itu satu hal. Sekarang produk-produk yang disebut environmentally sound and socially just. Barang-barang yang tidak menzolimi alam dan berkeadilan secara sosial waktu diproduksi. Itu sudah esensi sebenarnya. Itu sudah menjadi produk yang bukan mainstream, ya, tetapi sudah ikut mempengaruhi mainstream di Barat. Istilahnya jadi Karena orang-orang di Barat itu sebagai konsumen, mereka sudah jenuh dengan sikap industri yang tidak etikal, kesannya tidak etikal dalam tanda kurung, dalam bahasa kita tidak berakhlak, dalam memproduksi barang dengan kezoliman yang dilakukan pada alam dan kezoliman yang dilakukan pada manusia. Bersamaan dengan produk-produk itu terbukti menjadi sebuah produk-produk yang menghancurkan harkat kesehatan mereka, harkat kepribadian mereka, harkat emosi mereka, harkat sosial mereka. Jadi mereka udah bilang, enggak, saya kalau produk-produk ini dibuat dengan cara yang menzolimi alam dan menzolimi manusia, saya nggak mau makan produk-produk. berarti knowledge-nya di konsumen ya, berarti sudah. Iya, dan itu konsumen itu adalah sekarang kalau kita ngomong itu esensinya adalah Islam. Itu yang dibilang toyib. Istilahnya aja beda ya. Iya, itu yang dibilang toyib. Esensinya itu barang yang tidak, bahasa kita udah bilang, barang yang tidak zolim kepada alam dan barang yang tidak zolim atau strict batil kepada manusia waktu diproduksi. Ya. Itu barang-barang yang Islami. Sekarang dikerjakan oleh orang-orang non-Muslim. Ya. Nah, kita sekarang bilang yuk kita bikin pabrik-pabrik yang tetap zolim kepada alam, zolim kepada manusia, ya, tapi mereknya Islam, bawahnya ada tulisan halal. Udah lupa aku yang mana. Branding, marketing strategi. Itu Ya, juga jadi penting, orang kreatif. Nah, saya mungkin ini terakhir Pak, kan saya panjang banget ini sudah 1,5 jam kayaknya. Saya terakhir mungkin. Mungkin nggak sih Pak, saya kan kaitan sama UMKM kemarin dibahas di rumah BUMN. Mungkin nggak sih strategi seperti itu, strategi yang dalam halal thayyiban masuk ke ranah industri? Apakah tetap di ranah lokal? Ya mungkin yang saya nggak ngerti apakah ini seperti digarap oleh Bumi Langit, kan saya ngerti ranahnya lokal aja. Apa yang dibikin lokal atau di mana-mana, atau bisa masuk di global gitu? Atau bisa semacam industri tapi halal thayyiban industri. Sebenarnya kalau kita sekarang ngomong tentang industri-industri yang sifatnya environmentally sound dan socially just, pada saat demand itu berkembang, industri itu otomatis akan menyesuaikan sistem produksi untuk kepentingan market tersebut, kan begitu. Jadi sekarang Permintaan pasar biarpun yang repotnya sama industri, karena industri ini sering sekali niatnya itu dari awal itu hanya mencari keuntungan, industri itu cenderungnya nanti cut corners, ya, dalam rangka untuk memaksimalisasi keuntungan. tricky lagi. Tricky, jadi istilahnya. Cuman ya udahlah, itu udah lebih baik ya, daripada misalnya saya ambil contoh peternakan ayam. Ya. Di Barat ada industri-industri mainstream mulai memberikan ayam yang disebut free range chicken. Ya, ayam yang diberikan kebebasan hidup. Karena ada ukuran standarisasinya, satu ekor ayam itu harus punya space berapa. So, kalau kamu masuk ke kandang-kandang industrial, itu satu kandang itu ribuan ayam itu hampir nggak bisa bergerak ya. Nah, itu dilakukan oleh mainstream industri ayam, tapi mereka melakukan trik. Mereka menyediakan pintu untuk ayam itu keluar dari kandang supaya bisa dikatakan mereka memberikan hak ruang sesuai dengan standar. Tapi seminggu atau 2 minggu pertama ayam itu dipelihara, ayam itu cuma dimakanin di kandang dan selalu akan dimakanin di kandang, di dalam ruang, sehingga ayam itu nggak akan pernah keluar. Biarpun dia di dalam kriteria diberikan hak untuk keluar karena dia mempunyai ruang
jalan-jalan. Gitu. Jadi itu kan akal-akalan tuh. Iya. Tapi keuntungannya, misalnya mereka sudah bisa melakukan karena pasarannya kuat ayam yang bebas antibiotik. Nah itu udah salah satu tingkat yang sebetulnya mengarah kepada tohib. Iya. Karena Adri mau jalan? Iya. Oke. Maaf ya, Salam Mas. ya. Ini nggak apa-apa, nggak apa santai. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Salam sama ayahmu Ya, ya. insya Allah Pak. Jadi apa? Ini sesuatu yang kalau kita ngomong pakan industrial, pakan ternak, bukan hanya ayam, ikan, udang, pakan ternak sapi, terus sekarang juga diberikan kepada kambing, itu oleh industri sudah ditambahkan di dalam pakannya itu antibiotik secara otomatis. Kita nggak bisa nih sekarang mencari pakan ternak pabrik yang tidak ada antibiotiknya, karena pabrik nggak mau memproduksi. Karena masalahnya pabrik yang memproduksi pakan ternak tanpa antibiotik nggak laku. Oke, Karena itu masalah. antibiotik yang ada di dalam makanan ternak itu akan membuat ternak itu lebih cepat gemuk daripada yang tidak pakai antibiotik. Jadi bukan kepentingan penyakitnya nih, Ya, kepentingan untuk menjadi kualitas penggemukan, kualitas ya, penggemukan. ya. Jadi otomatis kalau kita jual tanpa antibiotik nggak laku kita punya, karena orang ya cari duit pasti kepengen Gemuk. 20 hari udah bisa dijual kan begitu. Nah, itu jadi tapi dengan adanya ketentuan-ketentuan ini oke lah, kita masih sekarang bisa beli ayam, karena kalau kita makan ayam ras itu kita sebenarnya sedang melakukan sebuah proses yang luar biasa bermasalah, yang itu betul-betul bencana, dan ini scientifically proven. Salah satu penyakit manusia yang paling luar biasa menjadi problem manusia itu disebut sebagai dalam ini anxiety, Kecemasan. ya. Dan Itu efek dari efek dari makanan, dari input, ya, input lingkungan lah. Ya, semua sekarang lingkungan kita itu kan kita diberikan berita-berita yang mencemaskan semua, dan yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah pesan yang melekat dalam RNA-nya si ayam, DNA-nya si ayam, dari lahir sampai mati. Ayam itu hidup dalam kecemasan. Ayam ras ini karena perlakuan manusia. Ya. Sehingga pada saat ayam itu kita asup, itu hanya hitungan detik. Anxiety itu menjadi anxiety si ayam itu menjadi anxiety kita. akumulasi. Itu proven scientifically. Ya. Jadi kita ini ngomong anxiety sebagai penyakit jiwa loh. Ya, belum lagi kita ngomong nanti efeknya kepada penyakit-penyakit fisik yang terkait dengan hormon, antibiotik, segala macam hal-hal yang ada pada si ayam. Jadi ayam ras ini sebenarnya sesungguhnya sesuatu yang bisa dikatakan amat tidak toyib. Ya. Karena industri itu ya. Dan bagi saya itu menjadikannya tidak halal. Ya, saya bukan ahli fikih, saya nggak bisa punya argumen, tetapi secara hakikat saya mengatakan itu tidak halal. Dan saya juga klaim hanya pada diri saya sendiri, karena saya nggak punya hak untuk membuat klaim yang sifatnya. Tapi yang jelas kita, waduh, kalau kita lihat kehidupan si ayam itu, masya Allah. Iya, kita tahu sendiri Pak. Iya. Di mobil di bawah itu gemuk dengan bisa berdiri Pak. Iya. Itu tahu industri. Jadi karena sudah selesai, jadi paling nggak solusinya salah satunya itu permakultur ya, salah satunya ya, karena bisa lebih ya. Kalau kontrol permakultur itu kan sebenarnya untuk tutup ya. Permakultur kan ilmu tua yang sebetulnya dipaket kembali di zaman dulu ini ya. Jadi bagaimana kita dalam permakultur diajak untuk berpijak pada etika, dalam bahasa kita akhlak, dalam mendesain kehidupan. Permakultur itu bahkan kursus yang kita lakukan di sini, kalau kamu mau ikut harus ikut itu permaculture design course. Jadi bagaimana itu kita mendesain kehidupan secara holistik, secara kafah dalam Islamnya, dengan dasar akhlak. Jadi bukan cuma teknis ya, tapi bukan pola pikir. Oh iya, dengan dasar akhlak. Karena boleh dibilang desain kehidupan modern itu adalah sebuah desain kehidupan yang tidak berdasarkan akhlak. Akhlak itu tidak dijadikan syarat. Kamu dibuat menjadi fragmented, menjadi ahli dalam satu bidang. Misalnya kamu ilmu desain, tanpa melihat dampak dari ilmu desain itu kepada kehidupan
secara umum, baik alam maupun manusia. Campur aja. Sehingga ya itu, kamu melakukan kerusakan dan tidak merasa, tidak mengetahui kamu sedang melakukan kerusakan. Itu yang mengerikan saya, Pak. Itu yang mengerikan. Ya, mungkin teman-teman kalau tentang permakultur bisa cari informasi sendiri lah, karena itu udah banyak banget. Dan kita yang kita bahas tadi yang di sisi lain aja. Mungkin gitu dulu ya. Ini enak banget, Pak. Monggo lagi. Ya, mungkin sudah dulu obrolan kita banyak sekali. Nanti saya potong jadi beberapa macam bab. Oke. Ya. Terima kasih Pak Iskandar. Mungkin ada yang mau di Enggak, sensor-sensor. Cukup Ya. Ya, yang nyensor kamu aja nanti. Ya nanti kalau berhubungan sama brand-brand saya sensor aja. Karena agak sensitif. Sebenarnya masih aman lah Pak Idri ya. Ya, nggak tahu lah saya. Kalau saya sih aman-aman aja. Mereka udah besar sekali. Iya. Mereka mana peduli sama Iskandar. Iya. Nggak akan ada dampaknya. Ya terima kasih banyak Pak Iskandar Iya, waktunya. Nanti soal permakultur pengen kursus juga sih. Jadi Ya, nantilah. bagus. Kalau kan dekat nggak jauh. Ya. Mungkin terima kasih, sampai jumpa di edisi podcast Makhluk Desain selanjutnya. Saya Sama-sama. Indra, Pak Iskandar, dan Danis pamit dulu. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.